Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifatil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman faati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ada suatu fasol watakumu dan ditegakkan apa urudul tijaroti zakatnya niaga atau perdagangan ingda akhiril khawli ketika di akhir tahun bima sturiat bima dengan segala sesuatu tu isturiat yang dibeli apa tijaro bihi dengan akhir tahun koral mu'alif bihi dengan ma gitu ya. Jadi ketika akhir tahun, lah itu baru dihitung maksudnya. Barang yang ada berapa? Dihitung. Modalnya kemarin dulu berapa? 100 juta. Barang yang ada berapa? Oh, barang yang ada, nah ternyata dihitung masih kira-kira 80 juta. Sedangkan duit yang ada, nah itu kok masih 50 juta. Berarti untungnya 30 juta. Sawaun itu sama juga karena ada apa samanun malin itu apa samanun harga atau barang dagangan tadi itu malu tijaroti harta dagangan nisoban baik sampai 1 nisob amla atau tidak. Jadi modalnya berapa wae maksudnya itu begitu. Fa'in balagot maka jika kok sampai apa kimatu urudi harga daripada perdagangan akhirul hauli kepada akhir tahun nisoban ya, akhirul hauli kepada akhir tahun nisoban kepada satu nisob zakah maka menzakatilah siapa orang tersebut kepada harta tijarah tersebut. Wa illa jika kon tidak sampai 1 nisob fala maka tidak wajib zakat. Wayah ruju dan dikeluarkan mingdalika dari demikian zakat tijarah ba'da bulugi kimatin setelah sampainya harga apa malu tijaroti harta dagangan nisoban kepada 1 nisob yaitu rubu asrin yaitu 4/10 atau 2,5% minhu dari 1 nisob tadi. Wama dan segala sesuatu istahroja yang mengeluarkan siapa man min ma'adinil dahabi dari harga-harganya emas wal fiddoti dan perak yakhruju yang mengeluarkan siapa orang tersebut minhu dari harta tersebut in balago jika kok sampai apa harta tersebut sampai itu nisoban sebagai 1 nisob sama yang menjadi ukuran yaitu sama dengan ukurannya emas yaitu 84 gram emas yaitu rubu asrin zakatnya juga 4/10 atau 2,5% fil khalid di dalam seketika. Ingkana jika ada siapa orang tersebut itu mustahrijun min ahlil wujubi dari mustahrijun mengeluarkan min ahlil wujubi dari ahli yang wajib zakat min ahli wujubi zakati dari ahli wajib zakat wal ma'dani dan juga wal ma'adini dan juga di kota-kota jam'ul ma'adini yaitu jamaknya lafadz ma'adin bi fathhi dalihi dengan di fathah baca fathah dalnya wa kasriha dan kasrah dalnya itu ismun suatu nama limakanin untuk suatu tempat khalaqa yang menciptakan siapa Allah Ta'ala fi di dalam madain dalika menciptakan siapa Allah fihi di dalam madain dalika demikian madain minal mawati dari bumi-bumi yang mati wa au
malakin atau raja atau kekuasaan. Wama yujadu, wama dan barang-barang yujadu yang ditemukan apa min rikazin dari harta rikas atau harta terpendam, tambang lah, tambang ya. Jadi ini zakatnya tambang tadi, berarti zakatnya dagangan atau niaga ya. Maka zakatnya niaga itu yaitu dihitung dari awal tahun sampai akhir tahun itu 1 haul atau 1 tahun, maka baru wajib zakat. Nanti ada untungnya apa tidak? Nah, dari keuntungan itulah nanti dizakati daripada 4/10 atau 2,5% dari keuntungan, bukan dari modal. Nah, itu seperti itu. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sekarang zakat barang tambang. Wama dan barang-barang yujadu yang ditemukan apa minarikasi dari harta terpendam. Wahwa adapun rikas itu dafinul jahiliyati, harta terpendamnya orang-orang jahiliyah, artinya orang terdahulu. Waya adapun jahiliyah itu al-khalatu, keadaan, allati yaitu zaman kanat yang ada, apa alati itu siapa jahiliyah itu alaiha di atas zaman tersebut. Siapa al-arabi, orang-orang Arab. Qoblal islami, sebelum Islam, minal jahli, karena kebodohan mereka billahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, dan utusannya Allah subhanahu wa ta'ala, wa syara'i'il islami, dan juga syariat-syariat Islam. Jadi yang dimaksud jahiliyah itu, nah ini Pak Lupi jangan sampai salah paham Kang Dedi ya. Jahiliyah itu, yang disebut jahiliyah itu tidak paham tentang Allah, bodoh tentang Allah, bodoh tentang Nabi, bodoh tentang syariat Islam, itu disebut jahiliyah. Kalau Pak Lupi kok sudah pinter syariat Islam, ya tidak disebut jahiliyah. Tapi kalau masih bodoh ya disebut, nah begitulah pokoknya. Lalu alif rahimahullah. Saiki semua dia sebut jahiliyah, padahal saiki jahiliyah. Karena yang disebut jahiliyah itu tadi ya, orang yang bodoh tentang Allah, bodoh tentang Rasul, bodoh tidak paham tentang syariat Islam, itu disebut jahiliyah. Nah, kalau sekarang kan yang sudah memberi penerangan kepada kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang sudah terang benderang, maka sudah betul Pak. Itu maksudnya itu jalannya sudah terang benderang, enggak kok disebut dia tidak jahiliyah lagi. Kalau masalah jahiliyahnya mungkin, kalau dalam hukum ini termasuk masih jahiliyah ya kan. Qalal mu'alif rahimahullah, itu pokoknya begitulah ya. Fafihi, maka itu di dalam harta rikas khamsun, adapun 5, wa yasrifu, dan juga ditasarufkan musarrifu zakati, dengan tasarufnya zakat alal mashuri, atas qaul yang masyhur. Wa muqabilahu, dan juga muqabiluhu, dan juga yang dihadapi. Annahu, sesungguhnya rikas itu yusrafu, ditasarufkan ilal ahli khamsi, kepada ahli khamsi. Artinya itu termasuklah keluarganya Nabi yang menerima 1/5 Mer. Pertama kan keluarganya Nabi tidak. Nah, untuk rikas loh ya. Rikas itu bukan zakatnya, tapi rikasnya itu dikembalikan kepada ahli 1/5 itu, yaitu keluarganya Nabi, baru nanti dizakati gitu loh. Al-madhkuru, yang sudah diterangkan, al-madhkurina, yang sudah diterangkan fi ayatin, di dalam ayat apa itu? Al-fai'u, apa tuh maknanya Pak? Rampasan. Bukan Pak. Al-Fai'i. Al-fai'i, apa maknanya di situ? Fa'i, ayat tentang fa'i. Itu fa'i. Fa'i. Fai'. Di dalam ayat tentang fa'i. Harta rampasan ya. Di ayat fa'i. Jadi kan harta rampasan tuh 1/5 kan untuk Nabi. Nah, termasuklah apa
rikas, harta rikas itu kalau zaman dulu, atau harta temuan, nah, kan, atau tambang, nah, maka itu nanti istilahnya itu yang 1/5-nya untuk nabi. Itu kalau dulu tuh begitu hukumnya ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumil fitri amin ya rabbal alamin. Faslun wa yajibu zakatal fitri. Jadi diterangkan dulu. Tadi yaitu zakat tijaroh yang penting dihitung ya kan. 1 tahun dari tanggal berapa, bulan berapa sampai tahun besok tanggal itulah, bulan itulah, maka ada untungnya apa tidak? Kalau ada untungnya maka wajib dizakati yaitu 2% setengah begitu ngitungnya bagaimana Pak? Barang yang ada sama duit hasilnya itu dihitung. Nah, kalau ada turahannya, ada lebihannya, itulah namanya keuntungan dari modal. Itu namanya keuntungan. Maka keuntungannya itulah yang dizakati. Terus masalah harta rikas atau barang temuan atau tambang, maka sesuai yaitu termasuk harta rampasan perang. Maksudnya hukumnya sama dengan harta rampasan perang kegunaannya. Nah, itu seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin tentang zakat fitrah besok.